Pemirsa, di tengah biaya layanan kesehatan yang makin meningkat, asuransi kesehatan kian banyak peminat. Memang hal ini menjadi angin segar bagi industri. Namun di sisi lain, hal ini justru membuat premi asuransi yang makin meningkat, bahkan tak jarang over utilisasi. Untuk membahas fenomena ini, CNBC Indonesia menyelenggarakan CNBC Indonesia Insurance Forum 2025 dengan tema over utilisasi asuransi, standar kesehatan RI menjadi sorotan. Di kuartal 3 2024, peningkatan klaim asuransi kesehatan mencetak rekor. Banyak perusahaan asuransi jiwa pun yang terpaksa nombok biaya klaim asuransi karena peningkatan yang tidak diikuti oleh lonjakan premi. Perlu diakui, memang inflasi medis di Indonesia cukup tinggi, di angka 10,1%. Jauh lebih tinggi daripada inflasi umum di 3% atau inflasi medis di negara lain di angka 5 hingga 6%. Namun, data dari Asuransi Jiwa Indonesia mencatat per September 2024, klaim asuransi kesehatan tumbuh jauh lebih besar, yakni mencapai 37,2% menjadi 20,91 triliun rupiah. Adapun premi asuransi yang didapatkan perusahaan hanya 14,98 triliun rupiah. Dengan demikian, rasio perbandingan klaim terhadap premi sudah mencapai 139,5%. Rupanya hal ini tidak hanya dirasakan swasta, BPJS Kesehatan juga merasakan hal serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, BPJS bahkan defisit karena beban yang tidak seimbang dengan pendapatan. Usut punya usut, ternyata salah satu penyumbang terbesar masalah ini adalah adanya over-utilisasi, kelebihan pembayaran biaya medis, baik dari sisi layanan kesehatan maupun pemberian obat-obatan di rumah sakit, yang akhirnya membuat nilai klaim membengkak. Hal ini pun yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak. Apakah benar ada masalah mendasar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia? Pasalnya, jika dibiarkan, mengutip dari laporan Mercer Marsh Benefit Health Trend 2024, over-utilisasi yang diiringi dengan inflasi medis dapat menjadi bom waktu yang memicu serangkaian isu keuangan dan goncangan pada stabilitas keuangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Dr. Iing Ihsan Hanafi pun angkat bicara. Menurut Iing, biaya rumah sakit yang makin mahal disebabkan oleh fasilitas yang mengalami perbaikan serta sulitnya mencari obat-obatan tertentu. Selain itu, menurut Iing, inflasi medis yang makin tinggi disebabkan oleh beberapa kebijakan, seperti penyetaraan BPJS yang dibuat pemerintah tanpa mendengarkan pendapat swasta, sehingga kerap memberatkan rumah sakit. Terlebih saat ini, masih belum adanya subsidi bagi rumah sakit swasta dan premi BPJS Kesehatan juga belum mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda untuk perbaikan tarif gitu ya. Bagaimana kalau tadi dikunci dengan 200%, tentunya akan kesulitan di pihak kami. Nah, kami tentunya di rumah sakit ya. Rumah sakit itu mungkin hampir sekitar 3.150, kami di rumah sakit swasta tuh hampir 1.800 ya, 1.800 rumah sakit swasta. Ya tentunya di rumah sakit ini ada yang berbentuk korporasinya mungkin hampir 15% ya, itu mungkin hampir sekitar 300 rumah sakit gitu ya. Tapi banyak juga di kami rumah sakit soliter ya. Rumah sakit yang sampai ke kabupaten juga ini tentunya mungkin mereka mayoritasnya BPJS. Perlu diakui, bola panas tidak hanya ada di rumah sakit. Perbaikan masalah utilisasi ini perlu untuk segenap ekosistem. Menurut Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Julius Bayangkara, banyak model bisnis di industri kesehatan Indonesia yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga banyak perusahaan asuransi yang merugi. Padahal menurut Julius, jika satu lini bisnis sakit, hal ini akan berdampak kepada seluruh ekosistem. Kalau apabila salah satu subsistem, which is asuransi, mengalami kerugian, dan ketika asuransi mengalami kerugian terus-menerus, asuransi pull out, so the whole system tidak akan untung. Maksud saya hal-hal seperti ini yang mestinya ayo duduk bersama, dan kita dari sisi kami, dari sisi asuransi akan melakukan sesuatu. Nah kita kemudian sekarang jalan sebelah sana, oke bapak-bapak ibu yang lain sebelah sana, bagaimana nih?
Karena nggak mungkin kita perbaiki diri kita sendiri kalau yang di sana tidak ikut. Senada, Wakil Ketua 1 Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia atau Perdokjasi, Dr. Emira Opangat, menyebut adanya sejumlah regulasi pemerintah yang juga dipaksakan, padahal model bisnisnya jauh berbeda. Hal inilah yang kerap menuai kegagalan dan kerugian. Nah, kenapa ini macet selama ini coordination of benefits-nya? Karena ini dua makhluk yang berbeda. They're not comparing apple to apple. Ini managed care, ini fee for service. Jadi kalau memang mau memperkuat ekosistemnya, memperkuat BPJS-nya dengan kita bilangnya top up BPJS, perusahaan asuransi membuat produk-produk yang men-top up BPJS ini, sedangkan produk-produk yang manage, fee for service, indemnity itu bisa dimodify seperti yang Pak Billy sampaikan gitu. So marketnya sama pemainnya itu harus ngerti yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Karena itu, Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto mengatakan perubahan yang dilakukan untuk menyelamatkan industri kesehatan Indonesia harus mendasar, dilakukan serempak dari seluruh ekosistem yang kata Aris. Jangan sampai ada satu bisnis yang sehat, tetapi yang lainnya kesulitan. Treatmentnya ini memang treatmentnya harus ekosistem. Semua pihak harus memang duduk kembali bareng. Untuk kesekian kalinya duduk bareng gitu ya. Karena pada prakteknya memang tadi disampaikan juga Pak Julius tadi, ini bukan zero sum game lah. Semua orang punya tujuan yang sama, tapi juga harus hidup gitu ya. Jangan ada salah satu yang hidup, satunya suffering. Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiono, menyebut bahwa pemerintah tengah membuat regulasi yang akan memperbaiki ekosistem secara keseluruhan. Regulasi dalam bentuk surat edaran atau SE ini akan dirilis pada kuartal 1 2025 yang akan membahas terkait persyaratan adanya tenaga medis, ahli asuransi kesehatan, hingga Dewan Penasehat Medis atau MAB. Selain itu, SE ini juga akan mengatur terkait sistem informasi yang akan terkoneksi secara digital dengan fasilitas kesehatan, serta cost-sharing masyarakat ke perusahaan asuransi. Iya betul, kita harapkan di triwulan 1 ini kita keluarkan surat edaran OJK terkait dengan produk asuransi kesehatan. Ya, jadi kita melihat bahwa produk asuransi kesehatan ini perlu ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Jadi kita sudah melakukan kajian yang sangat mendalam. Jadi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan asosiasi, baik asosiasi asuransi jiwa, asuransi umum, AUI maupun ASI, asuransi syariah, bagaimana asuransi tambahan ini bisa berperan lebih baik ya. Tentunya yang kita harapkan itu adanya suatu perbaikan-perbaikan. Dari sisi pelaku usaha, Chief Customer dan Marketing Prudential Indonesia, Karin Zulkarnain menyampaikan, perusahaan asuransi pastinya akan terus berbenah dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan ini. Salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk memiliki gaya hidup yang baru. Karin juga mengungkapkan kalau pihaknya bisa memberikan potongan premi bagi nasabah yang tidak melakukan klaim dalam setahun sebelumnya. Selain itu, Prudential Indonesia juga memberikan akses bagi nasabah untuk rutin melakukan berbagai pengecekan kesehatan. Kami melihat bahwa peran kami di industri asuransi bukan hanya untuk membayarkan klaim saja, itu udah pasti tugas kami. Tapi lebih dari itu, kami menjaga masyarakat juga untuk terus punya gaya hidup sehat. Kami siapkan acara-acaranya, kami ajak juga nasabah melakukan langkah-langkah preventif. Senada, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezarhudin menyatakan pihaknya juga tengah melakukan perubahan. Menurut Iskandar, Prudential Syariah tengah fokus mengembangkan produk asuransi yang memastikan premi asuransi yang terjangkau serta memaksimalkan elemen perlindungan. We are very optimistic on the demand side. We believe a combination of having the right products
and the priority hospital concept that Ibu Karin mentioned, which actually is one of the secret sauce of how we can make the product sustainably affordable moving forward. Because having a club of hospitals that has agreed on a standardized clinical guideline is important to ensure the sustainability of the product moving forward. So we're extremely optimistic. Right product with the priority hospital concept, with the growth of the Sharia, we believe that the Sharia medical product will be the fastest growing product category in insurance in Indonesia. Ya, industri kesehatan Indonesia masih punya harapan. Indonesia punya potensi. Bahkan menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ahli Gufron Mukti, proteksi jaminan kesehatan nasional atau JKN di Indonesia masih lebih unggul dari proteksi kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Menurut Gufron, hal ini terlihat dari cakupan BPJS Kesehatan yang hampir 100% dengan selisih hanya 5 juta orang yang belum tertampung. Sementara itu, Gufron menyebut di Amerika Serikat masih ada 30 juta orang yang belum menggunakan asuransi kesehatan pemerintah, padahal total masyarakat Indonesia dan AS hampir sama. Bahwa cakupan di Amerika itu masih ada 30-an juta orang lebih belum tercover. Di Indonesia tinggal nggak sampai 5 juta, gitu. Tidak hanya itu, periksa di Amerika contohnya di Jogja. Kalau pakai BPJS, dokter di Jakarta asal diizinkan tahu gitu. Dan setelah semua ini terselesaikan, masalah industri kesehatan pun tinggal. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik? Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengingatkan kalau industri asuransi harus bisa mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ini kan harus dibangun sebuah ekosistem yang circle-nya. Dan semuanya itu ketika di dunia keuangan, satu, faktornya itu adalah trust. Karena apa? Saya trust membeli sebuah produk polis asuransi, dan asuransi membangun trust kepada perusahaan investasi untuk dia investmentkan. Nah ini circle yang seperti inilah yang harus kita pahamkan, bahwa insurans Indonesia ini butuh dukungan lebih, butuh hal-hal yang positif yang dikuatkan kepada masyarakat. Ya pemirsa, semoga dengan masifnya sosialisasi dan perbaikan layanan, hal ini dapat mengembalikan citra industri kesehatan. Dan pada akhirnya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri kesehatan. Namun memang hal ini tidak dapat dilakukan sendiri. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari rumah sakit, pemerintah, hingga pihak asuransi. Sehingga pada akhirnya perkataan bahwa orang miskin dilarang sakit sudah tidak ada lagi. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia Beyond Business.